Berapa? 27. 27 bulan kali berapa sebulan? 1 juta. Nah, kali 1 juta bayar di muka. Ya memang nggak mau tahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detek TV. Teman-teman, kali ini kita bicara tentang Darul Quran ya. Sebagai lanjutan video yang kemarin, bahwasanya sebenarnya nggak ngomongin Darul Quran sih, ngomongin Pak Jaman di sini, atau membicarakan kebijakan Pak Jaman di sini sebagai ya mungkin salah satu orang yang paling penting di Darul Quran, sehingga mungkin dia memiliki intervensi yang sangat kuat di Darul Quran. Oke, teman-teman, sebelum kita ngebahas ini, saya kasih disclaimer ya, ini cuma sekedar pendapat saya dan sepengetahuan saya. Ya, nanti selebihnya kita ngambil rujukan di beberapa media ya, biar lebih sedikit relevan gitu. Atau ya karena media nggak semuanya relevan ya. Cuma media itu bisa dipertanggungjawabkan karena ya media itu kan terikat oleh undang-undang pers. Oke, teman-teman. Kita akan ngomongin tentang kebijakan Pak Jaman ya. Ini agak nyeleneh, dan saya katakan nyeleneh ya, karena ya ada sesuatu yang nggak cocok aja. Nah, oleh karena itu saya akan jelaskan ini cukup panjang, jadi mungkin ini dibikin 2 part. Oke, kita langsung lihat videonya ya teman-teman ya. Cek. Wali santri mana tadi, wali santri? Oke, pengen nggak dalam 2 tahun nih pesantren langsung jadi selesai? Pengen ya Pak? Insya Allah. Kalau pengen, saya udah bilang sama kepala-kepala sekolah, bilang tuh wali-wali murid, mulai besok kita tidak menerima bayaran bulanan. Saya nggak mau. Saya nggak mau teman-teman wali santri bayarnya bulanan. Pak siapa namanya Pak Haji? Mana ada mic gak? Mic, satu mic. Bismillahirrahmanirrahim. Sok, mangga. Siapa namanya sah? Luki, Pak Ustadz. Pak Haji Luki. Pak Haji Luki anaknya kelas berapa? Sekarang ngebahas kelas SMP. SMP kelas? Darul Quran, Pak Ustadz. Iya, kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Bulan September. Sekarang September ya? Iya. Udah bayar belum? Insya Allah udah, Ustadz. Udah. Bulan Oktober? Belum. Belum. Nah, saya minta sama Pak Luki dan teman-teman wali santri, mulai bayaran yang bulan besok, saya nggak mau dibayarnya bulanan. Darul Quran tidak mau dibayar bulanan. Jadi Pak Luki mulai bulan Oktober bayarnya adalah sampai anak lulus. Lunasin, Ustadz. Yes. Insya Allah. Mulai melotot. Waduh. Berarti kan apa? Oktober, November, Desember, itu kan ya? 3 bulan. Kemudian tahun kedua 12 bulan. Berarti berapa? 15 bulan. Kemudian tahun ketiga 12 bulan. Berarti berapa? 20 berapa? 27. 27 bulan kali berapa sebulan? 1 juta. Nah, kali 1 juta bayar di muka. Ya memang nggak mau tahu saya. Iya loh, Nurul. Kapan lu bangunnya? Nah, kan ada wali-wali santri yang tidak punya duit nanti. Ustaz, saya nggak punya duit. Nah, ketika tidak punya duit, kita kawinkan. Sama siapa? Sama perbankan syariah. Jadi urusannya tolong jangan jadi urusan kami lagi,
tapi jadi urusan bapak sama perbankan syariah. Di perbankan syariah, nanti oleh perbankan syariah 27 juta itu di cover langsung di muka. Angsurannya bisa 5 tahun Pak. Jadi 27 juta nih kalau belum dihitung bagi hasilnya, dibagi 60, maka kira-kira angsurannya kurang lebih lah antara 450 sampai 600 ribu. Bapak kesono ngangsurnya. Kan kalau kesono mau ngangsurnya galakan dikit ya. Kalau mau pesantren kan nggak galak. Ibu bapak nyengir nih. Ya cara ini harus kita tempuh. Oke, teman-teman. Jadi karena berhubungan dengan ya kualitas Pak Jaman di sini ya, karena dia merasa ya dengan seperti itu solusi nanti pembangunan selesai gitu. Itu kualitas dari omongan Pak Jaman. Kita nggak mempermasalahkan omongannya ya, nggak mempermasalahkan Pak Jaman ya. Saya yang jadi pertanyaan aja, kebijakan itu nggak sesuai menurut saya dengan cita-cita bangsa ini. Nggak sesuai dengan undang-undang pendidikan di kita. Karena apa? Kalau mengutamakan pembangunan fisik daripada pembangunan ya kualitas anak itu sendiri, itu nggak bagus kalau kayak gitu. Karena apa? Saya katakan seperti itu. Nanti kalau misalkan begini catatannya teman-teman, mungkin teman-teman oke lah kalau kayak gitu bisa prosesnya. Nah dalam hidup itu nggak bisa seperti itu. Karena dalam hidup itu ya masalah muncul itu nggak, kadang kita nggak tahu apa sebabnya. Bisa jadi kecelakaan lah, bisa jadi orang tuanya meninggal lah, bisa jadi anaknya meninggal. Bagaimana kalau misalkan udah bayar lunas ternyata anaknya pingin pindah, kan nggak bisa diambil. Terus bagaimana kalau misalkan bapaknya meninggal, yang bayar cicilannya siapa? Terus bagaimana kalau misalkan gitu ditugaskan keluar pulau gitu, misalkan bapaknya PNS, terus bagaimana anaknya? Kan akan mengalami kesulitan. Walaupun misalkan di pesantren bisa, tapi kalau misalkan jaraknya terlalu jauh, misalkan di Papua, otomatis kan bapaknya mikir ya jauh, terlalu jauh, bagaimana untuk melihat anaknya ini, jenguknya bagaimana, kan kasihan. Oke, terus kalau misalkan gini, siapa yang menjamin pinjaman itu oleh bapak si wali muridnya ya? Siapa yang menjamin pinjaman itu pada perbankan? Atau apakah jaminannya? Kalau misalkan yang menjamin Pak Jaman sih ya mungkin pastinya pada, ya bukan pastinya ya, kemungkinan besar pada mau, karena yang menjamin dia. Jadi Pak Jaman nanti menjaminkan rumahnya misalkan ya, mungkin pada mau karena bukan rumah wali muridnya. Nah kalau misalkan jaminannya itu misalkan wali murid itu adalah rumah, sertifikat rumah daripada bapaknya ini, dan bapaknya kebetulan pekerjaannya yang tadi dikatakan ya, karena yang tidak mampu gitu, kerjanya cuma misalkan sopir Grab atau ojek online misalkan ya, atau dia punya usaha yang kadang namanya jualan ya, kadang laku kadang enggak, misalkan seperti itu. Terus bagaimana? Namanya usaha kan kadang bisa naik, kadang bisa turun. Apakah risiko itu dipertimbangkan sama Pak Jaman atau tidak? Kalau misalkan itu terjadi, misalkan salah satu orang tuanya meninggal karena bukan PNS, nggak punya tunjangan, nggak bisa bayar kehidupan sehari-harinya, nanti bagaimana? Kalau misalkan sudah lunas, dan kalau misalkan yang harus dibayar kepada perbankan syariah itu bagaimana? Nanti kalau misalkan dijabar rumahnya, disita sebagai sita jaminan atas hutang-hutangnya, bagaimana? Tanggung jawab siapa? Itu kan nggak sesuai dengan apa ya, cita-cita bangsa kita, nggak sesuai dengan cita-cita alur pendidikan kita, nggak sesuai dengan cita-cita ya alur pendidikan kita ya. Kalau kayak gitu kan jadi merepotkan semuanya.
Yang nggak repot siapa? Darul Quran. Ya pasti repot nantinya. Karena apa? Nanti harus dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakannya. Yang nggak repot siapa? Ya mungkin Pak Jaman yang santai-santai aja kayak gitu ya. Karena dia yang bikin kebijakan ya selalu aja tinggal jawab, Pak itu kan karena ini gitu. Mungkin ya.